Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada malam hari ini kita akan membahas masalah pertanian, ya, pertanian atau lebih tepatnya perkebunan. Tentunya kalau kita melihat background saya ini, semua orang pasti sudah tahu. Nah, apalagi sekarang itu orang suka bertamasya rekreasi, ya, mencari udara segar, mencari pemandangan yang indah. Salah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah kita berrekreasi, berwisata di perkebunan teh. Ya, jadi sekarang banyak perkebunan teh yang dimanfaatkan untuk agrowisata atau eduwisata. Nah, ini sekarang kita ya berbincang-bincang mengenai tanaman teh sendiri dan bagaimana eh, prospeknya ke depan di Indonesia. Jadi kalau kita melihat itu dari sejarah gemilang masa lalu, nah ini tanaman teh termasuk tanaman peninggalan kolonial Belanda. Ya, dari sejarahnya ini sangat luar biasa. Teh Indonesia sempat menjadi terkenal. Dan sebenarnya sampai saat ini pun teh ini merupakan lifestyle, bahkan mempunyai budaya yang nilainya cukup tinggi. Nah, di samping budaya tadi juga eh, mempunyai nilai kesehatan bagi peminumnya, sehingga manfaatnya akan menjadi bertambah. Ya, ini dari segi sejarah yang gemilang maupun manfaatnya nampaknya tanaman teh ini menjadi eh, berprospek. Tapi itu apakah benar ataukah eh, bagaimana prospeknya ke depan? Ya, yang kita bicarakan ini tentunya yang ada di eh, Indonesia. Ya. Jadi situasi eh, tanaman teh, perkebunan teh di Indonesia ini bagaimana sekarang? Oh, sekarang ini setelah kita tanya-tanya dari beberapa sumber itu kan jumlah luasan dari perkebunan teh, kebun teh itu juga semakin menurun dan diperkirakan untuk tahun ini ya sekitar seratusan ribu hektar, 102 atau sekitar itu. Dan eh, ini luasan ini semakin menurun. Dulu dari pernah 115.000, turun 113, turun lagi ke 112.000. Nah ini kan semakin turun dan kebanyakan kebun yang kita datangi berwisata tadi ya banyak yang tidak terawat dengan bagus. Bahkan kalau kita lihat perumahan-perumahannya juga dari zaman dulu, zaman Belanda juga tidak berkembang. Harusnya kalau bagus itu kan semakin meningkat ya kan. Misalnya dulu perumahannya bagus, ya lebih bagus lagi. Kesejahteraan meningkat, harusnya begitu. Ya ini kan sebagai tanda-tanda dari apa ya, orang awam melihat bahwa nampaknya mulai menurun. Tadi kalau jadi cerita luasan jelas tadi menurun, berarti kan prospeknya patut diduga turun. Jadi struktur kepemilikan dari perkebunan teh tadi yaitu ada punyanya negara, BTPN, itu sekitar 30% ya dari 102 itu tadi, kemudian rakyat sekitar 40% dan swasta sekitar 30%-an juga. Jadi dari segi luasan. Karena kalau kita lihat, ini kan udah faktor pertama dari segi luasan sudah mulai turun ya.
Karena ini tanaman teh ini sering kita lihat ya. Nilainya mungkin turun itu karena kalau kita lihat di jalan-jalan raya, tampaknya tidak ada orang yang mau mencuri teh itu padahal di pinggir jalan. Ya, ini menandakan bahwa sulit dijadikan andalan pendapatan. Malah yang hilang tanaman naungannya, gitu. Naungannya yang hilang gitu. Kemudian kalau kita lihat pertanyaan ke beberapa perkebunan teh, itu banyak juga yang mengeluh bahwa rugi begitu. Nah, rugi. Nanti kita bahas, apakah memang ada kebun yang untung, nah gitu. Syarat-syaratnya apa, kan gitu kalau kebun teh mau untung gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita cerita sejarah ya. Indonesia saat ini itu posisinya nomor 7 sebagai produsen teh tadi. Yang nomor 1 Cina, India, Kenya, Sri Lanka, Turki, Vietnam. Nah, itulah negara-negara penghasil tanaman teh. Dan kita nomor 7. Kemudian produksi Indonesia juga 140.000 ton per hektar per tahun, dan ini 50.000 atau 50.000 itu diekspor. Ya, tetapi Indonesia juga melakukan impor terutama dari Vietnam itu sekitar 13.000 ton. Kemudian tanaman teh ini tadi kalau kita lihat-lihat kok kurang menarik karena sekarang ya tidak minum teh juga tidak apa-apa, dan persaingannya itu semakin ketat sekarang. Banyak minuman-minuman yang dulu tidak ada sekarang ada. Bentuknya berbagai macam cara, berbagai macam bentuk gitu maksudnya. Ini yang menyebabkan persaingan teh itu menjadi sangat ketat. Coba kita lihat bandingkan. Kalau dulu di rumah makan itu minumannya itu kalau tidak jeruk ya teh. Minumannya apa? Es jeruk atau es teh kan gitu. Teh manis dingin misalnya. Selalu persaingannya ketat. Tidak ketat lah kalau tidak jeruk ya teh. Nah, sekarang ini kalau kita ke rumah makan tawarannya banyak. Kopi terutama ya kan, minum apa? Kopi. Minum air putih aqua, air mineral. Kemudian belum lagi buah-buahan, jus alpukat, jus stroberi, jus buah naga, jus mangga, jus jeruk, jus-jusan juga banyak bersaing mengenai minuman ini. Nah, bahkan teh ini sering disajikan dalam bentuk gratis gitu loh, nggak usah dihitung kalau kita makan. Nah, jadi nilainya jadi rendah begitu. Nah, apalagi kita cerita konsumsi teh Indonesia termasuk rendah, hanya 380 gram per kapita per tahun. Sementara Turki itu 500 gram, bahkan Cina bisa 1 kilogram per kapita per tahun. Nah, itu tadi eh, situasi apa ya secara umum perkebunan, baik dari luasan yang menurun, dari prospek pasar yang menurun. Padahal kalau ditanya kita juga eh, banyak sebagian masyarakat kita tiap hari minum teh. Nah, tiap hari, meskipun persaingannya kita tadi kan tiap hari minum teh. Tetapi kenapa eh, industri atau perkebunan teh ini dapat dikatakan kurang berkembang? Ya, kalau kita lihat catatan ya, bermula awal itu dari harga teh yang selalu rendah. Ya, selalu rendah. Sekarang kan harganya itu kan kalau di Indonesia 1,4 USD per kilogram. Padahal kalau
harga di Sri Lanka itu bisa 3 USD rata-rata 2,4. Yang jelas di Indonesia itu rendah. Nah, ini yang apa ya, untuk berkembangnya suatu perkebunan dan industri jadi sangat berat. Harga yang rendah tadi. Belum lagi ditambah input faktor produksinya yang sangat berat. Satu, komponen energi. Energi ini sangat berat untuk pengolahan teh, baik teh hitam maupun teh hijau. Dan listrik juga berat, pakai CNG juga berat, wood pellet pakai kayu juga berat, dan semakin meningkat. Kemudian juga tenaga kerja sangat banyak, dan tentunya upah juga semakin meningkat terus, dan ini menjadi fixed cost. Nah, dari tadi dua komponen tadi udah ini apa ya, meningkat, sehingga kan meningkatkan HPP. Nah, tadi udah belum lagi input faktor produksi, pupuk, pestisida, ya itu kan naik, belum lagi tenaga kerja sama energi ya tadi yang kita. Wah, sementara harganya nggak pernah naik. Inilah awal mulanya jadi berkebun tanaman teh itu sulit. Dan ini dialami semua, tidak di milik negara, rakyat, apa namanya, baik swasta juga. Ya, kalau kita menjual pucuk juga sekarang harganya misalnya 2.800 per kilo sampai 3.000 juga dihitung itu ya masih sangat rendah juga. Dan meskipun ya digenjot produktivitasnya di atas 2.000 ya kilo ya. Padahal kita Indonesia mungkin rata-rata 1.800. Tetapi kalau bisa di atas itu ya bisa mengurangi beban itu tadi. Itu untuk apa ya, teh ini. Jadi pertanyaan utamanya kita sekarang kalau cerita tanaman teh ini ya, yang untung itu yang bagian produksi atau yang dagang, yang bikin apa ya, produknya ya dijual. Nah, sementara sekarang kan berkembang itu ice cream mengandung tea, teh itu kan. Tetapi kan di bagian on farm-nya, di kebunnya banyak keteter rugi ya kan gitu. Nah, oleh karena itu kan harus kita pikirkan bagaimana ini. Dan ternyata setelah eh, mendengarkan dari beberapa macam pendapat orang, maka ini kan kita dengarkan, pertanyaan utamanya adalah masih adakah kebun kebun teh, perkebunan teh itu masih memberikan keuntungan, nah gitu. Jawabannya setelah itu ada, sudah ada. Meskipun dengan syarat-syarat, meskipun untungnya tidak luar biasa ya catatannya. Dan itu syaratnya harus ketat. Syaratnya itu apa? Setelah kita tanya-tanya, memang ya sesuai dengan kebutuhan harus pas. Supply and demand tadi. Satu, luasnya tidak begitu luas. Tidak begitu luas. Berapa sih yang tepat? Yang pas mungkin 1.000 sampai 3.000 atau 5.000 hektar. Ya. Ini yang diharapkan dengan begitu full itu produktivitasnya bisa misalnya 2.500 kilo ya. Ini akan menjadi lebih mantap. Satu dari segi luasan. Oleh karena itu beberapa yang lalu terdengar kebijakan resizing. Jadi yang kebun yang sudah apa namanya ada itu ya dikurangi gitu luasannya. Ya, itu satu. Yang kedua,
itu memang harus memproduksi teh yang dibutuhkan pasar dan sudah menjalin hubungan pembelian. Artinya bahwa ini produksinya match, ketemu gitu loh. Jangan memproduksi yang tidak dibutuhkan pasar. Contoh tadi luasannya kecil, pas memproduksi udah ketemu pembelinya ya. Itu misalnya contoh teh hijau udah ketemu. Nah, ini peluang untuk untungnya besar. Ya, tadi dari luas. Kemudian tadi memproduksi produk yang spesial, yang khusus yang dibutuhkan oleh pasar. Ya, yang memang sudah ketemu pembelinya. Kemudian itu yang kedua. Ya kalau mau untung lagi ya itu tadi strategi untuk menitik beratkan kebun-kebun yang masih sehat dan produksinya tinggi atau refocusing ya refocusing yang fokus ya kebun-kebun yang memang produksinya rendah tidak menguntungkan ya difokuskan di yang lain contoh untuk wisata misalnya untuk agrowisata. Nah ini akan menambah pendapatan revenue. Jadi kalau dihitung itu bisa hasilnya bisa lebih dua kali lipat daripada hasil perkebunannya sendiri. Nah, kemudian yang beberapa tadi satu luasannya ya resizing. Yang kedua mengenai dipilih tadi yang fokus. Yang ketiga adalah efisien. Ini efisien juga sulit ya. Efisien dari segi energinya, dipilih energi yang paling efisien, yang paling murah, kemudian tenaga kerjanya, panennya dengan menggunakan mekanisasi, misalnya mesin petik, mesin listrik maupun yang bensinnya. Nah, itu sudah akan memberikan kontribusi keuntungan tadi. Nah, dan tadi sudah spesifik ya tadi yang diproduksi. Kemudian cara jualnya juga yang berikutnya, yang faktor berikutnya ya harus langsung direct selling, sehingga tidak ada hambatan dan memberikan keuntungan lebih tinggi, tidak kena broker ya kan gitu. Kemudian yang terakhir ya manajemennya harus yang efisien dan itu terpisah mengelola tersendiri. Jadi jangan banyak yang beban umum, ya itu memang kebun memproduksi. Contohnya ya manajernya satu, askapnya disesuaikan dengan luasan. Nah, dipisahkan dengan organisasi yang lainnya meskipun dalam satu perusahaan memang harus terpisah khusus. Ini baru memberikan keuntungan pada perkebunan tersebut. Jadi mudah-mudahan memang ngomongnya gampang, tapi kalau melaksanakan itu nampaknya perkebunan teh ini masih bisa untung. Tapi syaratnya itu tadi ya, kita hitung ya. Yang pertama adalah ukurannya tidak terlalu besar. Nah, maka strateginya bisa resizing. Kemudian pilih fokusnya yang produktivitasnya tinggi. Ya, kemudian memproduksi teh yang khusus, yang spesial, yang pas dengan pembelinya yang diinginkan. Ya. Kemudian yang keempat efisien, efisien dalam segala hal. Ya, energi, tenaga kerja, input, misalnya pupuk dan sebagainya. Yang kelima, organisasinya juga harus yang efisien. Jadi terpisah dengan yang lain supaya tidak membebani banyak. Saya kira dengan strategi itu perkebunan masih bisa untung dan bisa mengkreat yang lain begitu. Itu dari segi produksi ya maupun dari sisi apa ya perkebunan.
Nah, nanti beda dengan yang memang pedagang. Kalau pedagang kan atau repacker ya kan, itu beda lagi. Jadi beli, dipakai, dijual, itu kan masalah eh, bisnisnya begitu. Ini kebanyakan ya bisa untung gitu. Demikian pemirsa, obrolan kita pada malam hari ini tentang eh, industri teh, perkebunan teh terutama di Indonesia. Mudah-mudahan memberikan apa ya, tambahan wawasan, dan kalau ada yang berpendapat silahkan komen di video ini. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.